Ini sedikit saya bahas. Bunda Nuris ini perjuangannya luar biasa, dan kemarin saya ditelepon jam 3 pas saya mengisi acara bukber di daerah Jakarta hari. Beliau telepon, bisa nggak Ustaz? Alhamdulillah, insya Allah kok. Cuma kapan? Malam ini tambah. Insya Allah. Dan saya terus beliau nggak terlalu banyak cerita kronologinya, tapi saya dulu karena saya juga pernah merasakan bagaimana aku dalam imigrasi. Curhat ya. Curhat Bunda. Tapi alhamdulillah inilah. Kalau orang sudah berpengalaman, artinya memiliki guru yang paling baik dalam hidupnya. Mudah-mudahan Gus Hafid, Gus Asmi, dan juga semua yang hadir di Hongkong ini kemudian belum sempat kita, mudah-mudahan beliau-beliau semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bukan untuk hari ini, tapi masih ada hari esok dan tahun depan, insyaallah. Amin. Bisa kembali dan bareng-bareng membaca salawat bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang penting Hongkong jangan berhenti ngaji, Hongkong jangan berhenti bersolawat, karena disinilah ibarat kata handphone kita dicas, nggak lowet, apalagi rusak, betul. Jadi banyak orang yang berpuasa tapi puasanya hanya menahan lapar dan haus. Puasa itu membentuk pribadi kita supaya jatuh cinta. Seperti laksana tarawih, cinta itu seperti itu. Bukan siapa tentang mereka yang datang paling awal, tapi mereka yang mampu bertahan sampai. Itu cinta. Maka cinta itu syai'un la yura la yamassu walakin nggak bisa diraba, nggak bisa dipegang, nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan getarannya di dalam hati. Artinya kesungguhan. Maka nanti berbuka puasa dengan cinta. Sunahnya kan dengan yang manis. Kalau yang manis itu belum tentu setia, tapi yang setia sudah pasti manis. Terus nabinya. Apa yang menyebabkan puasa ini hilang nilai pahalanya? Yang pertama kata bohong. Jangan suka bohong. Yang kedua sumpah palsu. Yang ketiga namimah dengan domba. Yang keempat bergosip ria. Yang kelima nazratu bisyahwat, memandang dengan syahwat. Ini tidak diperbolehkan ketika kita berpuasa. Terlebih kendalikan diri kita. Kalau ada orang yang marah sama kita, kalau ada ujian yang berat, katakan aku sedang berpuasa. Awal langsung yang membalasnya. Wa'adallahu alladhina amanu wa'amilus salihati minkum maghfirah wa'amilus salihati minkum maghfiratun wa ajran 'azima. Dan Allah menjanjikan pahala yang besar, dan juga orang yang beriman dan beramal saleh ampunan dan pahala yang dilipat gandakan. Makanya semangat hidup di majelis ilmu, pahalanya terus dosa-dosa kita. Yang penting yang bergosip dia. Ada dua wanita yang berpuasa, tapi sedang berpuasa tiba-tiba pagi-pagi muntah. Kaget itu sahabat melihat orang dua wanita itu muntah. Kemudian sahabat ini tanya, apakah kami dalam keadaan masih berpuasa sedangkan kami muntah? Kamu niat? Ya. Kamu berpuasa niat? Ya. Kamu sahur? Iya. Aku tanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada dua wanita yang muntah, kemudian dia masih bisa melanjutkan puasanya atau tidak? Apa jawabannya Nabi? Sesungguhnya mereka tidak dalam keadaan berpuasa. Kok bisa ya Rasulullah? Aku tanya, dia niat puasa? Iya. Dia sahur? Sahur. Tapi kenapa dia tidak dalam keadaan berpuasa ya Rasulullah? Lihat apa yang keluar dari mulutnya, ternyata segumpal potongan daging lengkap dengan darah masih segar seperti daging darah manusia. Itulah gambaran orang yang sedang berpuasa tapi bergosip, membuka aib, menerjang kehormatan saudaranya, bahkan bergosip ria dan mencari kejelekan siapapun orangnya. Itu
dan itulah seperti perumpamaan dia sedang memakan daging saudaranya. Na'udzubillah. Bahkan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ada orang yang selalu orang mencakar wajahnya, mencakar tubuhnya hingga berdarah-darah dan rusak. Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka itulah yang lisan dan tangannya tidak aman dari saudaranya, bahkan mereka tidak memberikan kenyamanan kepada tetangganya. Artinya dia membuka aib, bergosip, banyakin sholawat, banyakin zikir. Betul? Ada harus Al-Quran ini makiat dulu waktu masih kecil. Ya Allah diajarin sama orang tua. Alif fathah, alif kasrah, alif dhammah. Masih ingat ya Pak? Masih. Tapi sama saya Pak. Bapak bapak kasrah, tiba domahu. Kata kasrah, tiba domahu. Kalau kasrah, domahu. Wa fatawa wa kasrawi wa domahu wa ibu kopatan korok patarokna patana korona. Bukan sering ketiga mama lupa dibukai ketiga yang patama tapata dalam domahu mata Assalamualaikum. Badomahu tapatan aku mata bapak sampean buta. Tapi yang kalau semua pilihan rumah yang sederhana Al-Quran akrab di telinga kita. Rumah sekarang gak gelap, handphonenya iPhone, tapi di telinga bukan ayat suci Al-Quran. Kalau dikit musik, akhirnya baper, tahu kan baper? Dikit penis. Yang perancongan, perempuan zaman sekarang tuh baper itu bawa perasaan. Ketika dicintai, cintanya lebih besar daripada cinta siapapun. Tapi karena dibenci bahkan disakiti, sampai kapanpun rasa sakit itu diingat dalam hati. Perempuan begitu egois. Dia mengingat kalau dia disakiti, tapi dia melupakan kalau dia tersakiti atau menyakiti. Betul. Maka jadilah wanita seperti Nusaybah yang menghunuskan pedang membela Rasulullah 70 sayatan panah, wafat dalam keadaan dekat dengan Rasulullah. Maka jadilah seperti Khadijah yang rela bilang kepada suaminya tercinta, andai kata engkau tidak ada modal untuk berdakwah, jual tulang belulangku karena keindahan akhlaknya. Andai kata Siti Aisyah yang menjadi peneman dan berbuah hati dalam rumah tangga Rasulullah. Ummu Habibah yang menghidupi sunnah-sunnahnya sampai berazam, laqad azamtu nafsi ala atruka akulah hayati, sampai aku mati aku akan menghidupi sunnah baginda Nabi. Tuh perempuan hebat banget seperti Ainun Jubaidah, perempuan istri Harun Ar-Rasyid, mengorbankan seluruh hartanya untuk membangun irigasi dari kota Taif sampai ke Jabal Rahmah yang disebut Jirana, kemudian tawaf atau apa namanya yang buat haji, wukuf di Arafah, Mina dan Muzdalifah. Saking hebat perempuan kalau baik begitu. Mikir kurang. Iya, soalnya kalau dekat-dekat berasa kayak es krim. Kompor. Tai setting kok. Tai setting. Apa ini? Masya Allah, jazakallah khairan katsiran. Ini belum apa-apa dari sawe ya. Disambungin ya, mudah-mudahan cair. Terus Pak, terus. Jangan sampai kita menggunjing, membuka aib, mengadu domba, apalagi berbohong ria. Emang ada niatnya baik tapi jadi bohong. Betulnya gimana? Ini banyak modus zaman sekarang. Makanya kalian jadi perempuan harus kabzah, harus kuat. Bukan hanya materi yang kuat, tapi iman dan takwa. Jangan lemah, jangan baperan. Bagaimana caranya? Puasa mendidik kita
kita untuk bisa menjadi pribadi yang disiplin. Buktinya waktu imsak kita jaga tidak makan, lapar dan juga syahwat. Maghrib baru kita memulai makan dan minum. Artinya Ramadan ini adalah bulan membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik. Insya mau jadi anak yang soleh, mau punya generasi yang soleh.